Nata berjongkok dan mengambil cimi yang jatuh di lantai basah. Bibirnya mengerucut, nanar, melihat boneka kesayangannya itu basah. "Kak," ucapnya sembari menatap Aretha. Diancungkannya boneka tersebut. "Ya ampun, kok basah sayang?" Aretha mengambil boneka cimi dari tangan Nata. Menepuk-nepuk cimi. "Iya kak, Nata nggak sengaja jatuhin tadi," sesalnya. Padahal dia sedang bosan. Dan siapa lagi temennya kalau bukan Cimi? "Ya udah, Kak Areta cuciin sekalian ya. Nata main sama Momoy dulu." Nata mengangguk. Areta membawa boneka Cimi ke belakang untuk mencucinya. Selepas Areta pergi, Nata mengambil Momoy dan bermain dengan boneka berbentuk sapi tersebut. Namun hanya bertahan tidak lebih dari 15 menit. Nata benar-benar sedang bosan. Dia akhirnya melempar Momoy, mengedarkan pandangan ke sekitar menangkap pintu yang terbuka. Mata bulatnya mengerja pelan. Lama sekali dia tidak keluar dari rumah. Kalau bukan karena diajak keluar. Dia bukan tidak tahu apa itu yang namanya tetangga. Siapa yang menghuni rumah samping aja dia tidak tahu. Dorongan keras dalam diri bocah kecil itu akhirnya membuat Nata keluar dari rumahnya. Menatap halaman luas yang tertata rapi. Langkah kecilnya membawa dirinya ke ujung rumah. Entah benar-benar kebetulan atau tidak, pintu gerbang tidak terkunci. Dipandang secara bebas seperti ini membuat bocah kecil itu mendecak kagum. Mata bulatnya makin terlihat imut. Lalu lalang kendaraan hilir mudik melintas di hadapannya. Biasanya kan dirinya jika keluar diajak menaiki mobil. Tak pernah seperti ini, apalagi sendirian. Dia melihat ada teman kecilnya yang ditemuinya di taman waktu itu sedang membeli sesuatu di seberang sana. Dia digandeng wanita dewasa yang sepertinya itu mamanya. Sudut bibir bocah kecil itu tertarik. Dia ingin menyapa temannya itu. Kaki kecil gadis itu melangkah tanpa sadar menuju keramaian jalan. Dia hendak menyeberang. Namun dia tidak menyadari jika mobil-mobil itu melaju kencang ke arahnya. Dan itu sangat berbahaya untuk anak kecil sepertinya. Nata tersentak, tersadar saat klakson dimunyikan dengan keras. Seseorang dewasa menariknya dan mendekapnya dengan posisi dia berjongkok. Menyamakan tinggi badannya dengan Nata. Nata sendiri menyembunyikan wajah kagetnya. "Syukurlah kau tak apa," ucapnya dengan detak jantung yang berdetak kencang. Nata terdiam. Dia masih kaget dengan kejadian barusan. "Lain kali berhati-hatilah anak kecil," ucapnya sembari menyungging senyum. Membuat Nata terpaku, antara ketakutan juga ingin mengucapkan terima kasih. Tapi ini orang asing, jadi dia takut. "Kau ingin ke sana? Mari aku antar," lanjutnya. Jarum pendek dan kecil berhimpitan menunjukkan angka 4. Ruangan perlahan mulai gelap. Kelvin menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan, memperdengarkan bunyi kemeletuk tulang lehernya. Sedari tadi dia memandangi layar laptopnya. Dia ketikkan keyboard beberapa kalimat dengan jemari lincahnya. Klik, selesai. Kelvin tersenyum puas. Selesai sudah pekerjaannya untuk hari ini. Dia menunggu proses selesai. Baru kemudian dia tutup layar laptopnya. Mendesah lega. Akhirnya. Netranya beralih ke sofa, di mana wanita yang dicintainya itu sedang terlelap. Bibirnya menyunggingkan senyum, sekaligus kekahan kecil. Liora masih setia dalam posisi tidur.
Sepertinya dia benar-benar merasa nyaman. Kelvin menghampiri Liora, menyingkap poni panjang sang wanita yang kini menutupi wajah wanita tersebut. Lelah ya, ucapnya membelai pipi Liora dengan lembut. Dia layangkan kecupan ringan di pipi Liora. Liora hanya melenguh, terganggu, tapi dia belum juga membuka mata sepenuhnya. "Bangun sayang, ayo pulang," bisiknya tepat di telinga Liora. Gemas karena Liora tak kunjung bangun, Kelvin mendusel-duselkan wajahnya ke leher istrinya, mengecupi leher yang terekspos itu berkali-kali. Tak peduli jika Liora kegelian, karena memang itu tujuan utamanya. Belum bangun juga, apa ingin menginap di kantor? Ucapnya saat Liora hanya ngulet karena geli. Wanita itu berganti posisi membelakangi Kelvin. Melihatnya, Kelvin mendesah pelan. Wanitanya ini benar-benar membuatnya hilang cara. Sepertinya kau suka yang kasar-kasar ya sayang, ucap Kelvin akhirnya. Liora bergeming, sama sekali tidak bereaksi atas perkataan Kelvin barusan. Area bawah hidung yang jadi sasaran. Awalnya hanya kecupan dan sesapa ringan, tapi karena tidak ada tanggapan, lama-kelamaan makin intens. Liora membuka matanya kaget. Lebih kaget lagi saat wajah suaminya ada tepat di depan wajahnya. Dekat sekali. Melihat istrinya terbangun karena tingkahnya, Kelvin terkekepelan. Tapi bukannya menghentikan aktivitasnya, dia lanjutkan aja aktivitas nanggungnya. "Kenapa tidak membangunkanku sejak tadi?" Alih-alih marah karena cara Kelvin membangunkannya dengan cara seperti itu, Liora justru lebih kesal karena tidak dibangunkan. Padahal dia kan karyawan juga di sini. Meski dia istri sang CEO, tak seharusnya dia diberi keleluasan, takut menimbulkan keirian dari yang lain. "Mana mungkin aku membangunkanmu sayang, tidurmu lelap sekali tadi," jelas Kelvin. "Tapi kan aku gak enak sama yang lain, ntar dikiranya mentang-mentang istrimu terus kerja semaunya. Gak ada yang berani membicarakanmu. Kalau iya, mana mulutnya? Nanti aku sumpal," ujar Kelvin dengan santai. Mereka dalam perjalanan pulang. Mana bisa begitu?" protes Liora. "Bisalah, aku bosnya. Terserah aku dong. Atau kamu resign aja ya. Jaga Nata aja. Lagian kan udah ada aku yang bakal nyukupin kebutuhan kita sayang," ujar Kelvin menoleh ke Liora. Benar memang, dia juga sering kepikiran itu. Lagi pula, sepertinya salah jika dia meragukan cinta pria itu. Maksudnya, dia dulu menolak karena takut suatu saat Kelvin akan mengkhianatinya. Dia takut setelah itu dia tidak punya pekerjaan dan uang. Lalu mau makan apa dirinya? Sebelah tangan Kelvin yang tidak digunakan untuk menyetir meraih tangan Liora dan menggenggamnya. "Ya, resign aja ya," tanyanya sekali lagi. "Aku..." "Gak usah nunggu hamil sayang. Lagian kan ada Nata. Kasihan Nata jika terus-terusan diabaikan karena kesibukan kita, ya?" Benar, Nata butuh dirinya. Setelah berdiam beberapa saat, Liora mengangguk. Kelvin tersenyum, menarik Liora dalam pelukannya. "Makasih sayang," ucapnya mengecup punggung tangan Liora. "Fokus ke jalan, Vin," peringat Liora. Melepas pelukannya dari Kelvin, pria itu tersenyum dan mengangguk. "Makasih ya, akhirnya kamu mau dengerin permintaan aku." "Iya, gak usah lebay cuma resign doang kan?" "Iya, cuma resign sih, tapi nyatanya kamu lama juga jawabnya." "Ya, itu karena..." "Nanti malam kita usaha lagi ya buat baby bersarang di sini," ucap Kelvin mengedipkan sebelah matanya
Juga tak lupa dia melirik perut Liora yang masih rata sembari tersenyum. Semburat merah timbul di pipinya. Liora membuang pandangan. Meski bukan yang pertama, tapi rasanya dia selalu malu membahas hal seperti itu. Kelvin memang kalau ngomong gak ada saringannya ya. Untung aja cinta. Makasih ya Om, udah nyeberangin Nata. Pria itu mengangguk dan tersenyum kecil. Udah, sekarang masuk ya. Ntar dicariin lo sama mama dan papanya, ucapnya. Nata mengangguk imut. Besok kalau mau nyebrang, minta seberangin orang besar ya. Jangan sendirian seperti tadi. Iya Om, hehehe. Makasih lo udah temenin Nata main. Pria itu mengacak rambut Nata dengan pelan. Nata masuk ya Om. Om mau mampir? Pria itu menggeleng. Makasih ya Om. Bye-bye. Pria itu membalas lambaian tangan Nata dan tersenyum simpul. Memandang hingga bocah kecil itu menghilang dari pandangan. Ada semburat bangga juga sedih di wajahnya. Tak berapa lama dia kemudian pergi dari tempat tersebut. Bersambung.